Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Cakrawala Informasi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang mitigasi bencana alam. Pada bab kali ini terdapat dua subbab, yaitu bencana dan karakteristiknya, serta mitigasi bencana. Pertama, bencana alam dan karakteristiknya. Bencana adalah serangkaian peristiwa yang menyebabkan gangguan serius pada masyarakat yang dapat mendatangkan kerugian harta benda sampai korban jiwa. Berdasarkan asal bahayanya, bencana dapat dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang penyebab kejadiannya bersifat alami seperti gempa bumi, tsunami, dan longsor. Yang kedua, bencana sosial. Bencana sosial adalah bencana yang penyebabnya berasal dari perang, terorisme, konflik masyarakat, dan kegagalan teknologi. Yang terakhir adalah bencana campuran. Bencana campuran adalah bencana yang penyebabnya karena ada campur tangan manusia, seperti banjir. Bencana yang akan dibahas kali ini adalah bencana gempa, bencana tsunami, bencana longsor, dan bencana banjir. Bencana gempa. Gempa adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa dibagi menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan juga vulkanik. A. Dampak gempa. Gempa yang terjadi mengakibatkan kerusakan fisik berupa bangunan, jembatan, jalan, dan area pertanian. Gempa sering diikuti oleh gejala lain berupa longsor, keretakan tanah, dan terjadi tsunami. Adapun karakteristik dari gempa adalah: pertama, pengalaman masyarakat, dan yang kedua, penggunaan peralatan dan metode ilmiah. Selanjutnya, bencana tsunami. Tsunami adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut seperti gempa bumi. Dampak yang ditimbulkan tsunami seperti menghancurkan daerah yang dilewati, sehingga akibat yang ditimbulkan oleh tsunami adalah korban jiwa yang sangat besar. Adapun karakteristik tsunami, yang pertama yaitu pertanda sebelum terjadi tsunami, yang kedua saat terjadi tsunami, dan yang ketiga yaitu setelah tsunami. Selanjutnya adalah bencana longsor. Tanah longsor adalah tanah yang bergerak dan turun dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah pada tanah yang miring, terjal, dan tidak stabil. Adapun karakteristik dari tanah longsor, yang pertama, gejala pada waktu tanah longsor. Kedua, kesiapan sebelum terjadi longsor. Ketiga, upaya menghindari terjadinya tanah longsor. Keempat, hal yang dilakukan ketika tanah longsor. Dan yang terakhir, setelah terjadi longsor. Dampak longsor terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan negatif. Selanjutnya adalah bencana banjir. Banjir adalah proses pengaliran air dari hulu yang volumenya lebih besar dari biasanya, sehingga melewati batas tanggul yang ada di kiri dan di kanan sungai. Adapun dampak banjir, banjir dapat merusak sarana dan prasarana, menghentikan kegiatan sehari-hari, mencemari lingkungan sekitar, dan menyebabkan erosi serta tanah longsor. Karakteristik banjir, yang pertama, penyebab banjir. Kedua, hal yang dilakukan waktu banjir. Ketiga, tindakan setelah banjir. Dan yang terakhir, upaya agar banjir tidak terulang. Mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
Dalam melakukan mitigasi bencana, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, memperkecil dampak negatif yang ditimbulkan dengan pengetahuan yang dimiliki. Yang kedua, memperbaiki kerusakan dengan melakukan rehabilitasi. Dan yang ketiga, memberikan perlakuan yang sebaik-baiknya kepada mereka yang terkena dampak. Selanjutnya, lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana. Yang pertama, ada BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Yang kedua, ada Basarnas atau Badan SAR Nasional. Selain itu, ada juga beberapa partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana, seperti Hansip, PMR, Pramuka, KNPI, dan lain-lain. Untuk siklus penanggulangan bencana, yang pertama ada pra-bencana, yang kedua saat bencana, dan yang terakhir pasca bencana. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmu yang telah kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Oh iya teman-teman, apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like ya. Dan jangan lupa share dan subscribe ke channel ini ya. Sampai jumpa.